Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Adelia, Haras Madani, Jihan Nur Ramadhani, dan Jasmine Syahrani. Di sini kami akan mempresentasikan tugas etika bisnis dan profesi tentang pelanggaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum dan administrasi pada studi kasus tambang nikel di Kabaina. Yang pertama, untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki cadangan nikel besar yang penting bagi transisi energi global, terutama untuk baterai kendaraan listrik. Desa Kabaina di Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah kaya nikel, namun aktivitas pertambangan di sana diwarnai pelanggaran seperti penambangan ilegal, pengabaian izin lingkungan, dan eksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Dampaknya mencakup pencemaran, kerusakan ekosistem, dan kerugian sosial ekonomi bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan lemahnya etika bisnis dalam industri tambang dan pentingnya perbaikan tata kelola menuju pertambangan yang adil, legal, dan berkelanjutan. Studi kasus pelanggaran etika bisnis dan profesi dari PT Anugrah Harisma Barakah atau AHB. PT Anugrah Harisma Barakah atau AHB merupakan salah satu perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaina, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya nikel di kawasan tersebut. Dalam praktiknya, PT AHB menjadi sorotan karena aktivitasnya yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. AHB dikenal sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik dan disebut-sebut dalam berbagai laporan media dan masyarakat sebagai pihak yang tidak transparan dalam operasionalnya. Selanjutnya ada kronologi kasus operasional PT Anugrah Harisma Baraka atau AHB. Kegiatan operasional PT AHB meliputi eksplorasi, penggalian terbuka, dan pengangkutan biji nikel dari wilayah pegunungan yang berada tidak jauh dari garis pantai. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan alat berat dan kendaraan pengangkut yang lalu lalang melewati daerah pemukiman warga. Sayangnya, tidak terdapat sistem pengelolaan limbah atau sedimentasi yang memadai. Akibatnya, lumpur dan material tambang terbawa air hujan hingga mencemari laut. Perusahaan juga tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan tidak menyediakan laporan publik secara rutin tentang dampak kegiatannya. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran etika bisnis dan profesi yang terjadi di dalam kasus. Yang pertama ada pelanggaran lingkungan, yaitu PT AHB dan perusahaan lain melakukan penambangan nikel yang merusak ekosistem, terutama di pesisir Pulau Kabean. Air laut tercemar lumpur tambang hingga berubah warna dan mencemari lingkungan laut dengan kandungan nikel 69 kali di atas ambang batas. Penambangan di kawasan hutan lindung juga melanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua ada pelanggaran sosial dan hak asasi manusia. Kerusakan laut berdampak langsung pada mata pencarian warga, khususnya nelayan dan pembudidaya rumput laut di Baliara. Hal ini melanggar hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada pelanggaran hukum dan administrasi. Beberapa perusahaan melakukan penambangan ilegal tanpa izin yang sah. Contohnya PT Trias Jaya Agung hanya dikenai denda meski terbukti bersalah. Aktivitas tambang di hutan lindung tanpa IPPKH juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Berikutnya ada analisis pelanggaran etika berdasarkan prinsip etika bisnis. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika bisnis dan profesi. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi antara lain adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat, serta adanya konflik kepentingan dalam proses perizinan. Selain itu, perusahaan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek daripada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan penerapan etika profesi juga menjadi faktor penting yang memperparah situasi. Dampak pelanggaran etika profesi dan bisnis. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT AHB sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara lingkungan, pencemaran laut telah menghancurkan
menghancurkan ekosistem terumbu karang dan menurunkan kualitas air laut. Secara sosial, nelayan dan petani rumput laut kehilangan sumber penghidupan. Secara kesehatan, warga mengalami gangguan kulit, infeksi, dan penurunan kualitas hidup. Bahkan, seorang balita dilaporkan meninggal karena tenggelam di air laut yang keruh akibat lumpur tambang yang menghalangi upaya pencarian. Dampak-dampak ini menimbulkan trauma dan meningkatkan kemiskinan di daerah terdampak. Selanjutnya, solusi permasalahan kasus. Solusi dari persoalan ini harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin dan sanksi pidana kepada pelaku. Selanjutnya, perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan dengan melibatkan ahli dan masyarakat. Kompensasi bagi warga terdampak juga perlu disalurkan melalui mekanisme yang adil dan transparan. Selain itu, perlu adanya audit independen terhadap operasional PT AHB dan perusahaan tambang lainnya di wilayah tersebut. Selanjutnya, ada upaya pencegahan. Agar kasus serupa tidak terulang, maka perlu dilakukan reformasi dalam sistem perizinan pertambangan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memperkuat institusi pengawasan lingkungan dan memperdayakan masyarakat lokal untuk turut mengawasi aktivitas tambang. Pendidikan etika profesi bagi para pelaku industri, terutama insinyur dan manajer tambang, harus diperkuat agar mereka memahami dampak sosial lingkungan dari keputusan teknis yang diambil. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat perlu dibangun untuk mewujudkan praktik pertambangan yang etis dan berkelanjutan. Kesimpulannya, kasus PT Anugrah Harisma Barakah atau AHB di Pulau Kabaena mencerminkan lemahnya penerapan etika profesi dan penegakan hukum lingkungan yang berdampak pada pencemaran, kerugian ekonomi masyarakat, dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat. Hal ini menegaskan pentingnya menjadi prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam setiap aktivitas industri, terutama di sektor ekstraktif. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.